Kabar gembira bagi pensiunan PNS di Indonesia, siap-siap terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025 yang naik katanya 16%. Berikut informasi dari Sri Mulyani. Simak jadwal pencairannya serta informasi gembira juga terkait dengan pencairan gaji K13 pada bulan Juni 2025. Dan yang ketiga, terkait dengan pesangon pensiun hingga 1 miliar rupiah, kapan mulai diberlakukannya? Kita ulas berita selengkapnya pada hari ini, di hari Senin 7 April 2025. Sebelum kita masuk kepada informasi terkait dengan kenaikan gaji, ini ada informasi terbaru terkait dengan pencairan gaji K13 bagi pensiunan PNS. Pemerintah secara resmi akan memberikan gaji K13 sekitar bulan Juni 2025, bersamaan dengan mulainya tahun ajaran baru 2025. Gaji K13 akan diberikan pada PNS, CPNS, P3K, TNI, Polri, dan pensiunan. Namun, ternyata tidak semua P3K yang berhak mendapatkan gaji K13. Ada beberapa kategori P3K yang apabila termasuk ke dalam kategori berikut ini, tidak berhak mendapatkan gaji K13. Nah, setelah sebelumnya mendapatkan THR bagi PNS dan pensiunan, aparatur sipil negara hingga pensiunan akan kembali mendapatkan tambahan penghasilan, yaitu gaji K13. Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengeluarkan PP nomor 11 tahun 2025 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji K13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2025. Jika sebelumnya pemerintah menggelontorkan dana untuk memberikan tunjangan hari raya atau THR untuk ASN dan pensiunan, maka kali ini mereka akan mendapatkan gaji K13. Pemberian gaji K13 ini bertujuan untuk mempertahankan tingkat daya beli masyarakat, salah satunya melalui pembelanjaan yang dilakukan oleh ASN, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan. Dengan adanya gaji K13 diharapkan ASN, pensiunan, dan penerima pensiunan ini dapat ikut berkontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Gaji K13 diberikan akan dicairkan pada bulan Juni 2025, yang mana hal ini tertuang dalam pasal 2 yang menyatakan bahwa gaji K13 akan dibayarkan paling cepat pada bulan Juni tahun 2025. Apabila di bulan Juni 2025 belum dibayarkan, maka akan dibayarkan setelah bulan Juni. Adapun besaran gaji K13 yang dibayarkan berdasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei 2025. Ada kategori P3K yang tidak akan mendapatkan gaji K13. Yang pertama, P3K yang memiliki masa kerja kurang dari 1 bulan kalender sebelum Hari Raya tahun 2025. Kedua, P3K dengan masa kerja kurang dari 1 bulan kalender sebelum tanggal 1 Juni tahun 2025. Nah, itulah informasi terkait dengan pencairan gaji K13. Selanjutnya terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025, ini ada kabar gembira dari Sri Mulyani. Pemerintah resmi mengumumkan kenaikan gaji bagi seluruh ASN dan pensiunan pada tahun 2025. Kabar yang telah lama dinantikan tersebut disampaikan dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2025 dengan besaran kenaikan mencapai 16%. Kabar yang telah lama dinantikan tersebut disampaikan dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2025 dengan besaran kenaikan mencapai 16%. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk nyata dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan para pegawai negeri dan pensiunan, yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan publik di seluruh penjuru tanah air. Ini bukan sekedar penyesuaian angka, tetapi upaya konkret untuk menjaga daya beli dan kesejahteraan mereka di tengah tekanan inflasi dan tingginya biaya hidup, ujar Sri Mulyani dalam keterangan resminya. Kenaikan gaji ini dinilai penting untuk mengimbangi dampak inflasi yang terus menggerus kemampuan ekonomi.
terutama kemampuan ekonomi masyarakat berpenghasilan tetap termasuk ASN dan para pensiunan. Pemerintah melihat kebutuhan mendesak untuk melakukan penyesuaian agar daya beli mereka tetap terjaga. Menurut Kementerian Keuangan, kebijakan ini dirancang agar selaras dengan dinamika ekonomi sosial yang semakin menantang. Dengan adanya kenaikan gaji sebesar 16%, ASN dan pensiunan diharapkan memiliki ruang lebih luas dalam mencukupi kebutuhan hidup dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Berlaku mulai 2025, disesuaikan berdasarkan golongan. Kenaikan gaji tersebut akan mulai berlaku pada tahun anggaran 2025 dan akan diterapkan secara menyeluruh kepada seluruh ASN aktif maupun pensiunan. Namun besaran yang diterima akan disesuaikan berdasarkan golongan, pangkat, serta masa kerja masing-masing individu. Mekanisme pelaksanaan akan diatur melalui regulasi lanjutan yang saat ini sedang dalam tahap penyusunan. Nah, jadi untuk regulasi pencairannya dan jadwal pencairan kita masih menunggu aturan turunan dari kebijakan pemerintah ini. Kemudian di informasi ketiga terkait dengan para pensiunan, yang mana revolusi dana pensiun PNS, skema fully funded, dan pesangon 1 miliar rupiah. Pemerintah di saat ini tengah juga menggodok skema baru untuk dana pensiun bagi pegawai negeri sipil. Menpan RB serta Kemenkeu sedang membahas mekanisme yang memungkinkan para pensiunan tetap memperoleh pendapatan yang stabil setelah masa bakti selesai. Salah satu skema yang dipertimbangkan adalah sistem fully funded yang memungkinkan akumulasi dana pensiun hingga lebih dari 1 miliar rupiah. Dalam skema ini, setiap bulan PNS akan dikenakan iuran yang dipotong dari gaji mereka. Iuran tersebut akan mendapatkan kontribusi dari pemerintah melalui APBN. Dana yang terkumpul kemudian akan dikelola oleh lembaga khusus seperti Taspen. Dengan demikian, pensiunan tidak hanya mengandalkan dana bulanan, tetapi juga memiliki tabungan yang bisa diterima sekaligus saat mereka memasuki masa pensiun. Skema fully funded ini berbeda dari mekanisme sebelumnya, di mana PNS hanya mendapatkan dana pensiun dalam bentuk tunjangan bulanan setelah pensiun. Dalam skema baru ini, mereka memiliki opsi untuk menerima dana tersebut dalam satu kali pembayaran atau memilih pencairan secara bertahap sesuai kebutuhan. Salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam sistem ini adalah besaran iuran yang akan dikenakan kepada PNS selama masa kerja. Nah, pertanyaannya, kapan peraturan ini akan mulai diberlakukan? Tentu kita masih menunggu arahan resmi dari Kementerian Keuangan.